Halo murid-murid kelas 6. Pak Nanang akan lanjutkan untuk membuat pembahasan ya dari latihan soal bahasa Indonesia paket 2 yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Dan pertanyaan dari Dewi tentang nomor 13 ya. Dewi meminta Pak Nanang membahas nomor 13. Kita lihat ya apa nih. Kita lihat pertanyaan dulu ya karena bacaan cukup banyak ya. Angka yang tepat untuk melengkapi isian A dan B pada tabel tersebut adalah, oh ini ya, A dan B. Jadi ada buku referensi, kemudian jumlah koleksi. Nah, kita akan lihat ya. Ini kayak berhitung ya. Kita coba ya. Perpustakaan SD 1 Mangga 2 memiliki banyak koleksi buku referensi. Buku kamus ada 80. Kamusnya 80. Ini ya. Jumlah koleksi buku ensiklopedi 10 lebih banyak dari jumlah kamus. Berarti kan, wah gampang ini ya. Berarti ini berapa ini? 90 kan? 90. Karena 10 lebih banyak kan 90 ya. Susah ya nulis pakai ini ya. Oke, lanjut. Koleksi buku biografi setengah dari jumlah koleksi ensiklopedi. Biografinya setengah dari 90. Jadi 90 bagi 2 kan? 45. Aduh, ini mudah ya ternyata ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Mana jawabannya? 90 dan 45. C ya. Oke. Itu ya Dewi ya. Sebenarnya cukup mudah, semoga kamu bisa ya. Kemudian Pak Guru lanjutkan aja ya, langsung ke pertanyaan Umi ya. Kita lihat Umi bertanya apa ya, tentang nomor 29. Nih, 29. Perusahaan Pak Banu bangkrut. Kita lihat dulu deh untuk apa pertanyaannya. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah peribahasa dari situasi di atas ini. Oke. Perusahaan Pak Banu bangkrut. Semua harta benda Pak Banu habis. Semua pekerja di perusahaan Pak Banu di PHK. PHK itu di pemberhentian ya, pemberhentian hubungan kerja. PHK, pemberhentian hubungan kerja. Jadi di PHK. Sudah bangkrut, anak buahnya di PHK. Bosnya bangkrut, anak buahnya di PHK gitu ya. Kini semua karyawan Pak Banu menjadi pengangguran. Ekonomi mereka juga hancur. Tidak ubahnya keadaan Pak Banu. Jadi Pak Banu hancur karena dia bos, anak buahnya juga hancur ya. Mereka semua bagi titik-titik. Nah, peribahasa. Nah, inilah yang harus kalian ketahui dulu. Peribahasa itu apa sih ya? Jadi sebetulnya Pak Guru sudah bilang ke kalian ya, kalian punya dua sumber, yaitu Algendon dan juga internet, atau juga sumber lain sebenarnya ada ya, keluarga kalian kalau memang ada yang bisa ditanya ya. Tapi yang Pak Guru tunjukkan di sini adalah dari Algendon sendiri, karena adalah rangkuman yang membahas materi-materi di situ. Sebetulnya kalau kalian mau membaca dan mencoba memahami, sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Tapi mungkin karena ya beberapa masih belum membaca, jadi Pak Guru ini ya coba untuk memandu ya. Di halaman 6, kalian nanti bisa lihat ya halaman 6. Peribahasa itu apa sih? Jadi kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tidak lugas. Susunan. Tidak lugas itu artinya tidak seperti itu maknanya gitu ya. Jadi makna kiasan lah, makna yang tidak sesungguhnya gitu. Susunan atau struktur kalimat peribahasa sudah tidak dapat dipertukarkan lagi. Jadi ya ini hanya sebatas kiasan gitu ya. Dan biasanya ini mempunyai arti yang tidak sebenarnya ya. Misalkan tong kosong nyaring bunyinya. Nah, tidak boleh diganti. Tong koong, nah ini keliru ya. Tong kosong bunyinya nyaring. Itu nggak boleh diganti begitu. Itu susunannya tidak dapat ditukar-tukar karena ini peribahasa ini sudah lazim digunakan seperti itu ya. Atau tidak boleh diganti lagi, tong kosong bunyinya sangat nyaring. Nah, kamu kasih ganti ini ya, nyaring bunyinya jadi bunyinya sangat nyaring, itu nggak bisa juga ya. Nah, artinya apa sih tong kosong nyaring bunyinya itu? Nah, artinya
orang yang banyak bicara itu nggak ada isinya gitu ya, banyak bohongnya gitu. Di halaman selanjutnya ada nih, ada contoh lain maksudnya ya. Peribahasanya tiada gading yang tak retak. Gading itu semuanya retak gitu ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Nah, ini contoh ilustrasinya ini ya. Kalian bisa baca ini, kalau dibaca kelamaan nih. Di halaman 7 ini sebetulnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya apa? Meskipun ada halangan, tetap jalan terus gitu ya. Jadi apa, walaupun ada anjing gonggong, tetap lanjut aja. Lalu berikutnya banyak sekali ini contoh di Algendon ini cukup bagus ya. Lempar batu sembunyi tangan. Melakukan sesuatu diam-diam, seolah tidak tahu. Kemudian bahasa keempat, ada udang di balik batu. Nah, jadi kalau kita bayangkan, udangnya ada di balik batu. Jadi jika seorang kelihatannya baik, belum tentu hatinya gitu ya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jadi mengetahui sesuatu tapi pura-pura nggak ngerti. Jadi ibaratnya peribahasanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kalah jadi apu, menang jadi arang. Pertengkaran hanya merugikan siapapun yang terlibat gitu ya. Lalu ini ada contoh lain, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Nah, ini kan ada ya. Tadi ada di soal itu ya. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Sifat anak-anak biasanya menurun dari orang tuanya. Bukan ya, tadi itu berbicara tentang bos yang bangkrut, anak buahnya ikut bangkrut. Jadi ini pasti bukan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, ini artinya orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama buruk. Nah, bergantung di akar lapuk, meminta bantuan pada orang yang tidak tidak terpotong ya. Kita coba nih berikutnya. Tidak mampu sepertinya ya. Mana ini? Nah ya, bergantung di akar lapuk, meminta bantuan pada orang yang tidak mampu membantu. Jadi kamu ibaratnya bergantung di akar lapuk kalau minta bantuan pada orang yang mampu dong ya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Artinya tiap-tiap negeri atau bangsa berlainan adat kebiasaan. Jadi tiap-tiap tempat itu punya kebiasaan, punya adat yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita datang suatu tempat ya harus hati-hati ya. Nah, kembali ke pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Umi. Nah, kita lihat sekarang ya. Kemana tumpah hujan dari bubungan kalau tidak kecucuran atapnya? Tadi sifat anak kan menurun dari orang tuanya ya. Jelas ini bukan. Air dari cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan. Jadi air yang mengalir dari atap itu jatuhnya ke tempat selokan ya. Ini juga mirip dengan yang A ini artinya ya. Jadi sifat dari anak itu datang dari orang tuanya gitu ya. Jadi pembelajaran juga ya bagi semua orang tua ya. Hati-hati untuk bersikap karena anaknya nanti bisa mencontoh gitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini juga sama, ABC ini artinya sama. Anak itu melihat orang tuanya dan bersikap seperti orang tuanya. Nah, kalau yang D ini kayaknya ini kan tinggal satu ini kan. Mati ayam, mati tungau. Ayam itu kayak bos ya. Jadi tungau itu kan cuma ngikut di ayam ya. Jadi kalau ayamnya mati, tungau itu kayak tengu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi tengunya juga mati karena ayamnya mati. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk peribahasa sendiri ini kan caranya kalau Pak Nanang sih membayangkan situasi di sini ya. Tapi kadang mudah, kadang juga tidak. Maka dari itu untuk peribahasa sendiri sebenarnya kita harus banyak-banyak membaca ya. Mungkin di sini Pak Guru bisa menemukan di salamadian.com ya. Di browsing aja bisa ya. Nanti kalau mau linknya juga kalian bisa dapatkan nanti ya. Di sini banyak sekali peribahasa dan artinya. Nah, yang pakai huruf A. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Waduh, berbuat baik hanya ketika seorang punya banyak harta. Waduh, gitu ya. Itu ada udang di balik batu sama tadi. Ada gula, ada semut. Di mana ada kesenangan, di situ pasti ada keramaian. Nah, kayak tontonan ya, pasti gulanya yaitu yang ditonton, semutnya ya penontonnya itu ya.
Ada asap, ada api. Segala akibat pasti ada sebabnya. Air beriak tanda tak dalam. Orang banyak bicara, biasanya kurang berilmu. Dan masih banyak lagi ya. Karena dari huruf A pasti ada huruf B, huruf C, D sampai Z ya. Nah, ini kuncinya kalian bisa rajin-rajin membaca ya. Kalau untuk peribahasa gini ya, kadang-kadang bisa di logika, di nalar, kadang-kadang juga sulit ya. Jadi kuncinya membaca. Nanti kalau mau linknya ini Pak Guru bisa kasihkan atau bisa kalian browsing sendiri juga bisa ya. Seperti itu Umi ya dan juga Dewi. Terima kasih untuk pertanyaannya, semoga membantu ya.